padamu ada kekuatan, kau terpenuhkan. Amin. Keselamatanku, keselamatanku, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu di dalam hidup, sungguh indah bersatu, selalu ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu di dalam hidup, sungguh indah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah. Sekalian dikatakan, ingin selalu bersekutu, menikmati setiap hadirat Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersatu, sungguh indah bersatu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita bersatu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah baik Tuhan. Mari kita berikan hidup kita, mari kita berikan seluruh tubuh jiwa raga kita untuk menjadi baiknya Tuhan. Biarlah Tuhan kita berdiam dalam kehidupan kita. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan. Dan di akhir lagu pujian saya minta dengan hormat Ibu Esme Grava memimpin kita dalam doa penyerahan. Kami bawa hidup kami Tuhan di tempat kudus-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan, sehingga dunia datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah-Mu serahkan seluruh hidup, penuhi hatiku sekarang. Amin. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Sudah dikatakan dari awal, membawa hidupku sekarang, membawa hidupku sekarang.
dengar padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami mendapat. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dapat, agar kami dapat, agar kami Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mana sagala kau ama mau masih bafahah kedekku. Balik sami kuan den doktor menurun na ak. Kau kondau ke masalah cerama bumi ma lada ya masuk. Jadi entah urut ganda aga ma ke mana yang masuk ay mana. Ini memang sudah ni mau masih mana ama. Itu mau sama aku. Sagala Yesus. Minoma besu mangel walang ko to minuso. Rasi na hiya mo ada bati malis to mo so ay. Baila amaya ina aga telefonaryo da sa no mo na hiya. Di baila to mafatu ko de gusto ay gusto ka mo na hiya de no mo to mo sa mo sa ka na tel mo so ka. Ino mo na aga di so to na mo ko to na tel mo. Ya iba naman so. Ito rin te pala go te matante asli ba pa ko ba ko so ba na hiya so. Ay ko dil faray ba na hiya so. Ay na hiya na so. Ay ba ni ra mo so mas mo ko. Ay na. Fin na so alo ma ka. Esa ngay musik puji-pujian sing tarato. Ba may mga so ay ka. Nama imat kalma yung mga hiya. Dari tarumali man ifatun naman ay yan so ay pamunaya ko maya akan usang mo ina mo fan ka na duma na dito balidad ay dilo mo na kasi na yan na ay maginoni mo bali pa ko skima to bali anda lang ba naman mato iba naman so ay ano man so haleluya haleluya amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Saya yakin bahwa kita datang ke tempat ini dengan sukacita. Karena begitu indahnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya ketika kita bersatu di dalam Tuhan. Hidup dalam kasih lagi. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya.
kehidupanku selamanya. Oh betapa pengurapan di kepala hariku, yang dan wajahku seperti embun yang mengalir ke bukit Sion. Bersakalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupanku selamanya. Oh betapa indahnya. Puji Tuhan. Saya berjemaat bangkit berdiri. Mari kita terus bersukacita di hadapan Tuhan, dan kita akan segera mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, dan kita akan berdoa, dan yang dipimpin oleh Bapak Guru Begia. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta, anak domba, suara tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, langit dan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, kematan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami berikan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, kematan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita lebih bersemangat dalam memuji Tuhan. Kita pujian dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta, berdiri di hadapan tahta. Satu suara katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertabrak, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kembali kami menyembah-Mu Tuhan, sebagaimana kami ada di hadapan-Mu saat ini. Seluruh keberadaan hidup kami semua daripada Tuhan. Terpujilah Engkau dari semua apa yang Engkau beri dalam hidup kami. Karena itu
itu Bapa, kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan kami. Kiranya berkenan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan telah menolong kami dengan harta yang mungkin melimpah dalam hidup kami dan tidak ada kekurangan hidup kami. Maka saat ini Bapa, kami memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan menerima. Berkati bagi gerejamu di tempat ini dan juga seluruh umatmu yang memberi, bahkan yang tidak memberi. Kami percaya bahwa Tuhan melimpahkan berkat atas kehidupan umatmu. Berkati kehidupan mereka, hari-hari mereka, dan masa depan yang indah Engkau telah sediakan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan akan berkuasa berdaulat di tempat ini dan bahkan dalam hidup kami masing-masing. Jadi apapun yang kami terima daripada Tuhan, firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar keluar daripada mulut Allah. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Biarlah Tuhan pakai dia dengan dahsyat, sehingga kami yang lemah menjadi kuat. Ya, kami yang tidak ada semangat hidup menjadi kami memiliki semangat yang baru daripada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, beritakan kebenaran-Mu bagi kami, sebab kami merindukan dalam setiap waktu. Karena kami tahu firman-Mu adalah dasar dari segala kehidupan kami. Biarkan kami berjalan dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Baiklah, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari kita menjalankan persembahan kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala. Kiranya akan memberkati kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian bagi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Puji Tuhan. Shalom. Sambil senyum katakan kiri kananmu, damai sejahtera dan sukacita bagimu. Tapi jangan minta duit dia kiri kanannya. Dan itulah arti shalom Bapak Ibu. Jadi kita mengatakan damai sejahtera sukacita bagimu, itulah artinya shalom.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu yang hari ini telah memberikan waktunya, tenaganya untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi hari ini kita akan makan dari firman Tuhan sebagai makanan jiwa kita. Kita baca dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan temanya adalah persaudaraan yang rukun. Kita baca ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara hari ini tentang persaudaraan. Dan saya memberikan tema firman Tuhan ini adalah bersatu dalam unity, bersatu dalam kesatuan. Jadi hari ini saya mau berbagi firman Tuhan kepada saudara tentang persaudaraan. Nah, di sini tadi disebut sebagai nyanyian ziarah yang sering digunakan oleh orang-orang Israel waktu berbondong-bondong menuju ke satu titik, yaitu ke Yerusalem ketika mereka mau berziarah. Jadi inilah nyanyian ziarah ini. Nah, lalu dari firman Tuhan yang barusan kita baca, ini tadi muncul pernyataan-pernyataan yang menarik di dalam Mazmur ini. Ada beberapa pernyataan-pernyataan yang menarik. Apa? Ya. Jadi kita dulu kembali ya, jangan lupa tadi temanya itu adalah bersatu dalam unity, bersatu dalam kesatuan, bersatu dalam kerukunan. Itu maksudnya. Nah, apa pernyataan-pernyataan yang menarik dalam kitab Mazmur ini? Yang pertama, kalau kita baca tadi di ayat yang pertama, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi sungguh alangkah baik dan indahnya. Perhatikan, kata baik di sini bukan hanya kata baik biasa saja. Karena rupanya di sini dia menggunakan dalam teks Ibrani disebut dengan tov. Dan kata baik ini muncul pertama kali di dalam, kalau kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 31. Coba dibuka dulu, Kejadian pasal 1 ayat 31. Ini kata baik ini muncul pertama kali di situ. Kejadian pasal 1 ayat 31. Nah, di Kejadian pasal 31 ini muncul pertama sekali kata baik. Apa dikatakan di situ? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Waktu semua selesai Tuhan ciptakan, dia mengatakan sungguh amat baik. Ini sungguh amat baik dalam teks Ibrani ini disebut dengan tom. Jadi saya mau bilang saudaraku sekalian, kata baik yang dimaksud di sini adalah bukan kata baik menurut ukuran manusia. Tapi kata baik yang dimaksud di sini adalah kata baik menurut ukuran Tuhan, yang disebut dengan tom. Perhatikan ya, makanya dikatakan di sini sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ukuran baik dan indah di sini bukan ukuran kita manusia, bukan ukuran saya, bukan ukuran saudara, tapi itu adalah baik menurut ukuran Tuhan. Dan kata baik yang pertama itu dikatakan oleh Tuhan pada Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah pertama-tama kata sungguh amat baik itu dikatakan oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Perhatikan ya, itu yang pertama.
Itu pernyataan-pernyataan yang menarik dalam kitab Mazmur ini. Sungguh amat baik. Jadi mungkin kalau sungguh amat baik ini kalau menurut ukuran manusia biasa-biasa saja. Sungguh amat baik bajumu, itu biasa-biasa saja. Itu ukuran kita. Sungguh amat baik penampilanmu, itu kan menurut ukuran manusia. Tapi menurut ukuran Allah belum tentu baik. Gitu loh. Nah, sungguh amat baik di sini di ayat pertama ini adalah itu menurut ukuran Allah. Puji Tuhan. Betapa baiknya, betapa bahagianya kita kalau misalnya Allah mengatakan kita itu baik menurut ukurannya. Ya, bisa aja misalnya saudara mengatakan Pak Gembala ini sungguh amat baik. Itu kan kata saudara. Tapi kata Tuhan, enggak, belum baik itu. Masih jauh dari harapanku. Masih jauh daripada kehendakku. Berarti sungguh amat baik di sini adalah bukan sungguh amat baik menurut ukuran Allah. Nah, yang dimaksud di ayat 1 ini adalah sungguh amat baik menurut ukuran Allah. Yang kedua, apanya yang disebut sungguh amat baik? Yaitu dikatakan apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yaitu ketika orang diam dengan rukun atau duduk atau hadir bersama dengan rukun. Seperti kita di sini, kita duduk bersama, diam, duduk dengan rukun. Itulah yang disebut oleh Allah sungguh amat baik. Ikuti alurnya ya. Jadi kata rukun juga di sini menggunakan kata yahat, yaitu damai dan harmonis. Jadi istilah-istilah dalam Alkitab ini bukan ditulis dengan sembarangan, saudaraku. Kalau kita lihat teks aslinya, itu punya arti yang lebih mendalam sebenarnya. Cuma ketika ditranslate ke bahasa Indonesia ya memang hampir kabur lah istilahnya ya. Tapi kalau kita lihat teks aslinya, itu lebih dalam. Contohnya, rukun aja dalam teks aslinya sebenarnya yahat. Artinya apa? Damai dan harmonis. Berarti orang bisa duduk dia bersama tanpa pertikaian. Karena ada juga yang duduk bersama dalam gereja, ada yang duduk bersama dalam suatu perkumpulan, ada yang duduk bersama dalam satu organisasi, tapi nggak mau teguran. Suka menemukan itu nggak? Duduk bersama sih, satu organisasi sih, satu gereja sih, tapi gak mau teguran. Tapi di sini nggak ada kok. Di sini damai semua. Haleluya. Di sini damai semua. Puji Tuhan. Katakan kiri kanan, saya damai denganmu. Nah, kelihatan dari senyumnya, berarti di sini nggak ada yang bertikai. Katakan juga sama Bapak Tomenya, saya damai dengan Bapak Tommy. Wah, nggak bisa. Waduh, agak berat ya. Agak berat ya, Joy. Ya itu saudara-saudara sekalian, berarti yang disebut di sini dengan damai dan harmonis adalah berarti duduk bersama tanpa ada pertikaian. Dan suasananya itu peace. Apa itu peace? Damai dan harmonis. Suasananya damai. Kalau damai itu kan rasanya sejuk. Haleluya. Rasanya sejuk kalau damai. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya firman Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Firman Tuhan ini ditujukan kepada Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dan Israel Selatan ini mereka punya pertikaian yang sungguh sangat dalam. Israel Utara itu yang ibu kota itu Samaria, dan Israel Selatan yang Yehuda. Jadi ini dulu bertikai luar biasa. Tapi Daud mengatakan betapa perbedaan dari dua suku ini duduk bersama dengan damai. Ini Daud yang mengatakan ini. Karena begitu bahagianya Daud melihat dua suku ini yang pertikaiannya begitu terlalu dalam. Karena terjadi perpecahan kan awalnya
Israel ini ketika Salomo meninggal terjadi perpecahan Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, Israel Selatan Utara ibu kotanya adalah Samaria yang membawa 10 suku Israel, dan Israel Selatan adalah Yehuda. Ini bertikai luar biasa. Nah, ketika Daud melihat mereka ini berdamai, hidup rukun, duduk bersama, makanya keluarlah ayat ini. Daud mengatakan betapa perbedaan dua suku ini bertikai terlalu dalam, tapi mereka bisa duduk bersama. Nah, saudaraku sekalian, ada banyak zaman sekarang, ya, ada keluarga, saudara, hanya sedikit aja permasalahan, nggak mau lagi duduk bersama. Hanya sedikit aja beda pendapat, nggak mau lagi ketemu. Pokoknya kalau masih usia hukak kan mau usah. Pokoknya dia betul falu kita benar lewat. Lo saya ne tak aku nabut. Mudah-mudahan ibu kembali ngerti ya. Nah, ini bahasa planetnya begini nih. Ya. Nanti kapan-kapan saya akan bikin khotbah bahasa Nias di sini. Yang penting kalau udah bertikai, udah, saya nggak mau lagi ketemu sama kamu. Saya nggak mau lagi nginjak rumahmu, udah, selesai. Nah, kan? Nggak ada cerita. Nanti kita ketemu di kuburan. Sekarang aku sekalian, orang zaman sekarang lebih jahat dari orang zaman dulu. Zaman dulu begitu pertikaian orang Israel itu sama Israel Utara dan Israel Selatan, tapi mereka masih bisa duduk bersama. Mereka masih bisa berdamai. Saya heran orang zaman sekarang ini, antara kakak adik, orang tua dengan anak, hanya masalah sedikit udah nggak mau lagi ketemu, nggak mau berdamai, nggak mau berdamai, sampai mati katanya. Dulu pernah ada keluarga yang saya damaikan begitu, kakak beradik, udah tua-tua, udah pada punya cucu, nggak mau ketemu. Saya datang yang satu, Pak, ayolah, kita kan nggak tahu umur kapan. Ya udah biarkan aja Pak Pendeta. Kalaupun mati ya udah, nanti kita ketemu lagi di kuburan. Biar nanti malaikat kami lagi, bukan malaikat, biar nanti roh kami lagi berangkat di kuburan. Saya tidak akan berdamai. Parah kan? Apakah kita masih menemukan itu di keluarga kita? Puji Tuhan. Apakah masih ada di keluarga kita di kampung seperti itu? Nggak mau ketemu lagi hanya dengan masalah sedikit? Nggak mau lagi menginjakan rumah saudaranya hanya karena masalah sedikit? Kalau ada, injililah mereka. Itu nggak baik. Israel Utara dan Israel Selatan, mereka bisa duduk damai bersama dengan damai. Nah, itu yang kedua. Sungguh amat baik yang mesti disini diam dengan rukun. Duduk hadir bersama dengan rukun. Itu yang disebut Tuhan dengan sungguh amat baik. Dan yang ketiga, kenapa disebut sungguh amat baik? Karena di ayat terakhir dikatakan, kayak di ayat terakhir, Tuhan perintahkan berkat sungguh amat baik damainya, harmonisnya, dan rukunnya. Kalau kita baca ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Ketika apa? Ketika mereka hidup damai, mereka hidup harmonis, dan mereka hidup rukun. Ya, saya tertarik dengan model berkat yang disampaikan oleh Daud ini, saudaraku sekalian. Dikatakan seperti minyak di kepala Harun meleleh ke janggut sampai ke leher jubahnya. Perhatikan ya, minyak di kepala Harun meleleh ke janggut dan sampai ke leher jubahnya. Hanya sampai ke leher jubahnya ya. Berarti dari kepala ke janggut sampai ke leher. Berarti meleleh itu minyak. Perhatikan. Minyak, kalau kita baca di Mazmur pasal 23,
itu adalah menunjuk kepada kesukaan, saudara sekalian. Nah, dalam Yesaya pasal 2 ayat 6, minyak di sini menunjuk kepada ketentraman. Lalu juga karena berbicara urapan soal imam di sini, maka dalam Keluaran pasal 30 ini juga menyebut tentang kesucian. Jadi tadi ada minyak itu mengatakan apa? Kesukaan, kemudian ketentraman, dan terakhir dikatakan kesucian. Maka saya mau menyampaikan kepada saudaraku sekalian, bicara soal berkat yang Tuhan perintahkan dalam suasana damai dan rukun, bicara soal kesukaan atau joy. Jadi joy itu kesukaan. Jadi kesukaan banyak wanita itu si joy. Udah gak usah GR lah. Kesukaan, joy atau kesukaan. Kemudian bicara ketentraman, tapi di sini juga bicara tentang kesucian atau kekudusan. Ya. Itulah berkat yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun karena dia bicara soal kepala, kejagu, lalu ke leher jubah, maka ini juga berbicara tentang kelimpahan. Ya, tadi saya katakan dari kepala, kejagu, dan ke leher jubahnya, maka ini juga bicara tentang kelimpahan. Karena melimpah, maka minyak itu akan meluber. Ya, minyak itu akan meluber. Ya, saudaraku sekalian, berkat yang diperintahkan ini adalah berkat yang melimpah dan benar-benar itu berkat yang Tuhan berikan, yang diumpamakan seperti minyak itu yang meleleh dari kepala, kejagu, dan ke leher jubah. Nah, ini menunjuk kepada porsi yang sungguh banyak, porsi yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dikehendakinya dengan melimpah. Jadi kalau kita hidup dengan rukun, damai, tentram, maka Tuhan akan memberikan berkat itu sungguh melimpah, melebihi daripada porsi yang kita harapkan. Yang mungkin kita hanya minta 2, 3, 4, ternyata Tuhan berikan lebih daripada porsi itu dengan melimpah-limpah. Nah, saudara sekalian, ini menunjuk kepada kuantitas, jumlah. Ya, ini menunjuk kepada kuantitas atau jumlah. Jadi jumlah yang Allah berikan kepada setiap kita yang hidup rukun, damai, harmonis adalah lebih melimpah, lebih banyak porsinya daripada apa yang kita harapkan. Jadi nggak ada ruginya saudaraku sekalian. Tidak ada ruginya kalau kita itu hidup rukun, hidup damai. Tidak ada ruginya kalau kita itu hidup harmonis. Baik dalam keluarga suami istri hidup harmonis, hidup rukun, hidup damai. Baik dalam pekerjaan, baik di tempat sekolah, kuliah, atau dimanapun kita berada, di tetangga, lingkungan, hidup rukun, harmonis, damai. Tidak ada ruginya. Kenapa? Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya yang melimpah bagi kita. Minyak dari kepala Harun turun ke janggutnya sampai ke leher jubah. Itu menunjuk pada kelimpahan. Dan itu akan diberikan kepada setiap pribadi yang hidup rukun, damai, dan harmonis. Puji Tuhan. Ya, tetapi saudaraku sekalian, itu tadi bicara kuantitas, bicara jumlah. Tetapi di sini juga ada bicara soal kualitas atau soal mutu. Kalau kita baca di ayat 3 tadi, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini bicara tentang embun dari gunung Hermon ke bukit Sion. Embun dari gunung Hermon itu berada di bagian utara, dan bukit-bukit Sion itu berada di bagian selatan. Secara logika itu kan jalannya sungguh jauh. Gunung Hermon itu, saya tadi malam lihat di Google, Gunung Hermon itu tingginya sekitar 2.814 meter, itu tingginya, dan berada di Israel Utara. Nah, sementara bukit-bukit Sion ini dia berada di Israel Selatan dengan tingginya hanya sekitar 700-an meter. Nah,
Jadi kalau kita pikir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, itulah suatu hal yang tidak mungkin bisa turun embun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Sesuatu hal yang tidak mungkin, impossible. Tidak mungkin lah, begitu jarak yang jauh dan tingginya begitu tinggi dari Bukit Sion, tidak akan mungkin mengalir dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Kalau kita pakai akal logika kita, sudah keburu kering. Embun-embun itu sudah keburu kering, hingga akan nyampe ke Bukit Sion. Tetapi saudaraku sekalian, walaupun di situ ada panas terik, alam yang begitu panas tidak mengeringkan embun-embun itu untuk mengalir ke Bukit Sion. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah menghendaki, kualitas berkat Tuhan itu tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Seperti embun dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, walaupun alam yang panas atau apapun, itu tidak akan menghalangi, tidak akan mengeringkan embun-embun itu untuk mengalir ke Bukit Sion. Ini menunjuk kepada kualitas, mutu. Nah, berkat Tuhan itu tidak akan pernah terhalang oleh hal apapun, kalau memang Tuhan menghendakinya bagi kita yang hidup rukun, damai dan harmonis. Jadi jangan ragu dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak akan pernah terhalang. Kualitasnya luar biasa. Walaupun dengan apapun tidak akan pernah terhalang. Dia akan mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bicara kualitas, jelas. Berkat Tuhan dari Gunung Hermon ke Bukit Sion tidak akan pernah terhalang dengan kondisi apapun. Bicara tuh kuantitas, bicara jumlah. Lihat tadi, minyak dari kepala Harun ke janggutnya sampai ke leher jubahnya itu juga melimpah. Ya, kualitas dan kuantitas ada dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka poin kedua tentang berkat adalah bahwa yang Tuhan berikan bukanlah hanya soal berkat kelimpahan, tapi berkat yang berkualitas, yang tidak sebanding dengan apapun. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini bertanya, kok berkat Tuhan tidak ada dalam hidup saya ya? Ini kok berkat Tuhan ini tidak sampai ke saya ya? Saudaraku, koreksi diri. Apakah saudara sudah hidup dengan rukun enggak? Apakah saudara sudah hidup dengan damai enggak? Apakah saudara sudah hidup dengan harmonis enggak? Jangan-jangan itu yang menghalangi berkat Tuhan dalam diri saudara. Tuhan sudah menjanjikan di sini saudaraku sekalian. Tuhan sudah janji, kalau engkau hidup rukun, damai dan harmonis, maka berkat Tuhan itu akan turun dalam hidupmu secara kuantitas maupun kualitas. Ya. Dan terakhir keempat, dikatakan, tetapi berkat itu berlaku hanya pada mereka yang sungguh amat baik, benar-benar harmonis, rukun dan damai. Udah jelas di sini. Kalau kita tidak hidup damai, kalau kita tidak hidup rukun, kalau kita tidak hidup harmonis, maka berkat itu juga tidak akan sampai kepada kita. Tidak berlaku dalam diri kita, dalam hidup kita. Berkat itu hanya berlaku bagi siapapun yang hidup rukun, damai dan harmonis. Inilah penafsiran tentang firman Tuhan ini, ayat 1, 2, dan 3. Nah sekarang, bagaimana implementasi firman Tuhan ini dalam diri kita, dalam hidup kita? Bagaimana bisa terjadi kerukunan jika satu, jika kita fokus kepada perbedaan. Ya. Terkadang ya di sini kita masih lebih banyak suku ya, suku Nias ya. Walaupun ada suku lain tapi tidak begitu banyak. Bagaimana kalau misalnya sepertiga suku Manado, sepertiga suku Jawa, sepertiganya suku Nias? Kalau seperti itu kita fokus kepada perbedaan, maka disitulah susah tercipta namanya kerukunan. Ya. Seringkali ini menjadi batu sandungan saudaraku sekalian, karena kita suka berfokus kepada perbedaan. Mungkin perbedaan ras,
perbedaan suku, perbedaan warna kulit, atau perbedaan rambut misalnya, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus, atau perbedaan status sosial. Nah, kalau kita berfokus di sini, maka disinilah susah terjadi yang namanya disebut dengan kerukunan. Melihat status sosialnya, ini kaya miskin, ini cantik tidak cantik, ya, ini hebat tidak hebat. Nah, kalau kita fokus pada perbedaan itu, maka disitulah susah tercipta namanya kerukunan. Padahal saudaraku sekalian, coba perhatikan, perbedaan itu kalau disatukan sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat indah. Saya memberikan contoh di sini kayak pelangi. Nah, ini lagu anak-anak kecil dari dulu ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Dia punya warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau. Berapa warna pelangi? 7 warna pelangi. Apakah yang merah itu mau jadi putih enggak? Tidak. Merah tetap merah. Yang biru mau jadi hijau enggak? Enggak. Biru tetap biru. Artinya dia tetap pada eksistensinya merah, biru, kuning, hijau. Tetap. Tapi perhatikan, pelangi itu ketika digabungkan menjadi sesuatu yang sangat indah. Haleluya. Ketika perbedaan-perbedaan itu digabung, itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Bukan perbedaan yang kita permasalahkan, justru perbedaan itulah yang kita satukan. Itu tadi disebut dengan unity. Kita gabung dalam satu kesatuan, maka itu akan menjadi indah. Coba lihat tuh pelangi. Kalau ada pelangi, coba lihat. Berwarna-warna. Indah bukan? Indah sekali kalau dipandang. Bahkan ada yang bikin itu sebagai suatu pemandangan. Jadi perbedaan itu kalau disatukan, orang kaya, miskin, orang cantik, yang kurang cantik, yang tidak cantik, orang tinggi, orang pendek, orang kulit putih, kulit hitam, kalau disatukan, itu menjadi suatu keragaman dalam satu kesatuan. Dan itu sangat-sangat indah. Yang miskin ditolong oleh yang kaya. Yang kaya melindungi yang miskin. Yang miskin juga akan menolong yang kaya sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian yang putih, jika digabung dengan yang hitam, itu menjadi sesuatu yang indah juga. Ya. Jadi bukan perbedaan yang kita permasalahkan, justru perbedaan itu kita satukan dalam satu keragaman dan menjadi suatu keindahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan fokus kepada perbedaan. Kalau engkau fokus pada perbedaan, maka kerukunan itu tidak akan pernah tercapai. Damai itu tidak akan pernah tercapai. Keharmonisan itu tidak akan pernah tercapai. Kedua, kenapa susah terjadi kerukunan? Karena komunikasi yang tidak baik. Komunikasi antara suami istri yang kurang baik, tidak akan pernah terjadi kerukunan. Komunikasi yang kurang baik antara anak dengan orang tua, tidak akan pernah tercapai kerukunan dengan baik. Komunikasi antara hamba-hamba Tuhan dengan jemaat, itu juga tidak pernah terjadi kerukunan. Di kantor saya itu ada beberapa bapak-bapak yang sudah pernah pensiun. Lalu hingga lama kemudian kita dapat kabar, setelah pensiun di rumah sering terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Ya, sering terjadi pertengkaran antara suami istri. Suami merasa begini, oh iya, mentang-mentang saya udah pensiun ya, saya udah tidak punya penghasilan lagi, jadi saya kurang dihargai, saya kurang dihormati. Oh, mentang-mentang saya udah gak kerja lagi ya, saya udah gak dianggap. Kalau dulu aja disiapin makan di meja, disiapin kopi, sekarang udah gak dianggap. Sekarang saya minta kopi, suruh ngambil sendiri. Padahal itu perasaannya doang. Lalu sekarang kalau saya manggil istri saya itu sekarang jarang jawab. Benar-benar saya nggak dihargai sekarang. Ini udah mulai terjadi komunikasi yang tidak baik. Datang bapak-bapak, ini yang sudah pensiun nih, bicara berarti udah usia ya. Datang bapak-bapak, "Ma, lagi ngapain?" Dia nggak dengar. Oh, saya nggak dijawab. Mungkin dia mendekat lagi, "Ma, lagi ngapain?"
Dia nggak dengar, jadi merasa tidak dijawab lagi. Lalu dia dekatin. Ma, lagi ngapain? Iya, ini lagi jahit baju. Dari tadi ditanya nggak dijawab-jawab. Bagaimana nggak dijawab? Dari tadi saya jawab kok. Oh, berarti saya nggak dengar. Sebenarnya dia yang budak. Istrinya selalu menjawab, Ma, iya pak, Ma, iya pak. Tapi dia nggak dengar. Kenapa? Karena dia juga sudah lansia. Istrinya juga sudah lansia. Padahal istrinya ngejawab, tapi dia nggak dengar. Tersinggung, merasa nggak dijawab. Berantem lah di situ. Masalahnya di mana? Bukan karena istrinya tidak menjawab, tapi karena dia nggak dengar. Udah sama-sama manusia kok. Terjadilah gangguan komunikasi di dalam keluarga mereka. Nah, di sini saudaraku sekalian, kalau kita sudah ngerti kebenaran, kita tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Yang penting di sini introspeksi diri. Haleluya, introspeksi diri. Oh iya, jangan-jangan juga saya nggak dengar nih. Jangan-jangan saya yang dongo, nggak dengar. Bukan istri saya yang dongo, yang budak, tapi saya nggak dengar. Dan benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau ada kerukunan, kedamaian, keharmonisan dalam rumah tangga, kita tidak perlu kerjaan kita mengoreksi pihak lain. Tapi yang terpenting adalah koreksi dirimu sendiri. Ya. Kalau komunikasi kurang baik, perhatikan, jangan-jangan kamu yang salah. Ada apa di situ? Jangan-jangan kamu yang nggak dengar. Tapi karena kita tidak paham, tidak ngeh, kita yang nggak dengar, akhirnya kita menyalahkan pihak lain. Nah, di sini Tuhan katakan, kalau ini terus-terusan komunikasi yang salah, maka di sinilah terjadi namanya perpecahan, skisma dalam keluarga. Bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan atau skisma dalam keluarga, atau dimanapun kita berada? Introspeksi diri. Cek dirimu, cek kehidupanmu. Jangan-jangan saya yang salah. Bukan orang lain yang salah, tapi saya yang salah. Ya. Kalau terjadi seperti itu dalam keluarga, seperti tadi yang saya cerita, terjadi pertengkaran terus di luar, terjadi terus pertengkaran dalam keluarga. Nah, di situ juga ada datang iblis, dia kipas-kipas. Terus berantem terus. Itulah kerjaan iblis. Pas berantem, apalagi saling bertengkar di situ, iblis senang. Oh, jatah dapat. Saya punya jemaat lagi nih, kata iblis. Nah, kalau kita itu baik, kalau kita itu sungguh-sungguh dalam Tuhan, iblis itu sedih. Aduh, kok baik semua sih? Jadi saya nggak ada jemaat ini. Tapi kalau berantem, main bunuh-bunuhan, maki-makian, saling memfitnah, iblis senang. Oh, nama jemaat saya. Jadi kalau ada yang saling fitnah, saling ngomongin, ya, apalagi mau fitnah itu kan ngomongin sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, iblis itu senang. Oh, iblis sudah pakai jubah dia. Wah, saya mau khotbah ini, jemaat saya nambah ini, jemaat saya nambah yang tukang fitnah, jemaat saya nambah yang tukang maki-maki orang. Senang dia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia sedih. Aduh, sepi ini jemaat. Nah, tinggal saudara memilih. Apakah saudara memilih jadi jemaatnya Tuhan atau jemaatnya iblis? Bebas kok. Tapi ingat, ketika kau jadi jemaat iblis, maka engkau akan kehilangan hidup yang kekal. Tapi ketika kau jadi jemaat Tuhan, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Apa tadi lagu yang terakhir? Apa? Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nanti kita akan berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, introspeksi diri saudara masing-masing. Apakah engkau sudah hidup rukun dalam keluargamu? Apakah engkau sudah hidup rukun dengan tetanggamu? Apakah engkau sudah hidup rukun dengan sesamamu?
Tadi firman Tuhan mengatakan, berkat-berkat yang berkelimpahan itu, baik secara kuantitas maupun kualitas, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang hidup damai, rukun dan harmonis. Ketika engkau tidak ada di situ, maka berkat itu tidak akan berlaku bagimu. Kalau saudara masih berada dalam kondisi ketidakrukunan dengan pihak lain, hari ini minta ampun kepada Tuhan, bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan, supaya berkat itu tidak akan terhalang bagimu, supaya berkat itu berlaku dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Angkat tangan kanan buat Tuhan. Melakukan firman-Mu siang dan malam, ku pegang nikmat-Mu yang kulakungkan. Kau tahu yang kuhatikan, inilah hidupku hanya untuk menyenangkan. Musik saja. Haleluya. Tuhan tahu tujuan kita, saudaraku sekalian. Apa yang sedang Anda pikirkan saat ini? Apa yang sedang saudara pikirkan dalam hati saudara saat ini? Tuhan tahu. Apapun yang ada dalam hidup saudara saat ini, Tuhan tahu. Karena sini Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita saat ini? Tujuan hidup kita adalah pasti untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Bagaimana supaya kita bisa mendapat keselamatan yang kekal, hidup yang kekal? Kalau kita tidak hidup dalam suasana rukun, damai, dan harmonis dengan orang lain, lebih dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ketika kau datang kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, lalu kau ingat kesalahanmu kepada saudaramu, maka kembalilah. Berdamai dululah dengan saudaramu. Jangan sampai engkau datang kepada Tuhan, jangan sampai engkau datang beribadah, tapi engkau masih punya masalah dengan orang lain. Hidup damai dengan orang lain. Hidup rukunlah dengan sesamamu. Tidak ada urusan dia memaafkanmu atau tidak. Tidak ada urusan dia mengampunimu atau tidak. Yang terpenting engkau mengampuni dia. Maafkan semua kesalahan. Maka jiwamu pun akan hidup rukun dengan dia. Ketika dia tidak mau, maka itu urusannya dengan Tuhan. Firman Tuhan benar-benar tegas mengatakan begini. Firman itu, berkat itu tidak akan berlaku bagi setiap orang yang tidak hidup rukun, damai dan harmonis. Jangan sampai engkau miskin berkat,
hidupmu yang tidak mau berdamai dengan orang lain. Hari ini berdoalah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan. Ketika kau mengingat kesalahanmu, permasalahanmu dengan orang lain, dengan saudaramu, keluargamu, hari ini berdoalah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya berkat itu bisa mengalir dalam kehidupanmu, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Seperti minyak yang turun dari kepala Harun ke jangkauannya sampai ke lehernya. Seperti embun dari gunung Hermon ke bukit Sion. Tidak ada bisa menghalangi saudara sekalian. Tuhan akan berikan itu kepada setiap orang yang mau hidup rukun damai dengan sesama. Mari kita akan pujian sekali lagi. Saudara kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Atas segala pujian ini, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Tujuan hidup kami adalah Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kami hidup rukun, damai dan harmonis, maka kami juga percaya Engkau begitu bangga dan begitu bahagia melihat kami Tuhan. Karena Engkau mengatakan bahwa berkat-Mu itu akan berlaku bagi setiap kami yang hidup rukun, damai dan harmonis. Tuhan Yesus, kami menyadari kamilah bukan manusia yang sempurna. Kami masih banyak dosa, kesalahan, cacat celah kami di hadapan Tuhan. Mungkin juga kami banyak masalah dengan pihak-pihak lain. Mungkin kami banyak masalah dengan sesama kami, dengan sesama teman seiman, sesama teman kerja, sesama saudara kami, keluarga kami. Kami menyadari itu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, jika kami banyak kesalahan, permasalahan dengan orang-orang lain, saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami berdoa, Tuhan ampuni kami di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah kiranya kami lepas daripada ikatan dosa yang menghalangi berkat-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau mengingatkan kami akan firman-Mu hari ini, supaya kami tidak bertahan di dalam pendirian kami, supaya kami tidak bertahan dalam gengsi kami, supaya tidak kami bertahan dalam harga diri kami yang kami pertahankan, sehingga kami mengabaikan kebenaran itu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, mampukan kami
untuk kita bisa keluar daripada ikatan dosa itu Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melepaskan kami daripada rantai dosa yang mengikat kami. Kami mau Tuhan memberkati kami. Kami mau berkat itu tidak akan pernah terhalang bagi kami. Karena kualitas berkat Tuhan pun adalah kualitas yang sungguh luar biasa. Kondisi suasana apapun tidak akan pernah bisa menghalangi berkat-Mu bagi kami, jika kami ada di dalam kedamaian dengan sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah hamba-Mu ini semakin dahsyat lagi Tuhan, semakin luar biasa lagi, untuk menyampaikan pengajaran kepada anak-anak Tuhan, untuk menyampaikan pengajaran kepada jemaat Tuhan, supaya jemaat Tuhan semakin disegarkan rohani mereka, supaya jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh kerohanian mereka Tuhan, dan terawat jiwa mereka di dalam Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah di hadapan Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kehadiran kami hari ini kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Engkau pasti akan menaruhkan kami dalam hati dan pikiran Tuhan. Engkau pasti akan mencatat nama kami dalam buku kehidupan yang di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya, maka Engkau juga Tuhan Yesus pasti akan berkenan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Bapa, firman yang telah kami dengarkan hari ini, itu kiranya bekerja dalam kehidupan kami, berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami hari ini yang telah mengalami bagi dalam pelayanan, mulai daripada Astor, pemain musik, singer, worship leader, juga Infokus, kolektan, dan juga para pendoa Tuhan Yesus. Dan terlebih hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami. Kiranya pelayan telah kami lakukan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di surga Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, berdoa buat seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, mulai daripada orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil. Engkau berkati Tuhan, Engkau jangkau seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan tidak ada berkat yang luput dari kami Tuhan. Berkat-Mu itu akan mengalir bagi setiap kehidupan kami, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke bukit Sion. Demikian berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami, seperti minyak dari kepala Harun ke janggut sampai ke leher jubahnya. Demikian juga berkat-Mu akan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi berkat Tuhan bagi kami, karena berkat itulah milik kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, buat seluruh sidang jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami tidak tahu di mana mereka berada. Mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka ada halangan, mungkin mereka ada permasalahan. Kami berdoa, dimanapun mereka berada di luar sana Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjangkau mereka sebagaimana Engkau menjaga kehidupan kami di tempat ini. Berkati mereka sebagaimana Engkau berkati kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari ini Tuhan Yesus, buat anak-anak Tuhan yang mungkin sedang sakit atau mungkin dalam pemulihan. Tuhan, kiranya penyakit dalam tubuh anak-anak Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang mereka sedang dalam pemulihan, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus pada hari berikutnya, pada ibadah-ibadah kami yang akan datang, kami boleh bersama-sama dengan fisik yang sehat untuk bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat setiap anak Tuhan yang mungkin mereka punya permasalahan kehidupan, mereka punya permasalahan mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan sebagainya. Kami berdoa, setiap anak Tuhan yang punya permasalahan, Engkau lawat mereka. Yang butuh pekerjaan, Tuhan buka pintu berkat-Mu bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Dan jika mereka ada permasalahan dalam keluarga atau kepada siapapun, Tuhan Engkau jamah hati mereka, supaya kedamaian itu adalah menjadi milik mereka. Mereka berdamai dengan siapapun, sehingga berkat Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak Tuhan hari ini yang telah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan mereka. Kiranya persembahan yang mereka berikan boleh digunakan untuk pelayanan di tempat ini. Dan Engkau Tuhan Yesus tambah-tambahkan berkat-Mu bagi mereka. Bagi siapa yang tidak bisa memberikan, yang belum bisa memberikan, Tuhan juga Engkau berkati mereka. Bukakan pintu berkat-Mu, sehingga Tuhan Yesus pada masa yang akan datang, mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi kami sampai pemimpin yang terendah. Tuhan Engkau berkati Tuhan. Akhirnya pemimpin-pemimpin bangsa kami ini menjadi pemimpin yang takut dan hormat kepada Tuhan. Dan biar akhirnya juga Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk beribadah dengan bebas di negeri kami tercinta ini. Dan kehadiran juga anak Tuhan di negeri ini boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Banyak tuh apa dulu? Oh, betapa indahnya. Ya. Oh, betapa indahnya. Betapa eloknya biarlah saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya biarlah saudara seiman hidup dalam persatuan. Dan terganggu dan juga jatuh seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama dari gerakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupanku selamanya. Oh, betapa indahnya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi, meneguhkan kita lebih lagi bagaimana kita boleh hidup sebagai pengikut Kristus untuk selalu berdamai dengan sesama kita, untuk rukun sesama kita gitu ya. Jadi meskipun kadang kita ini suka dizolimi lah ibaratnya gitu kan, suka dizolimi oleh mungkin dari agama yang lain atau suku yang lain mungkin gitu, tapi sebagai pengikut Kristus kita boleh tetap menunjukkan kepada mereka bahwa pengikut Kristus itu punya kasih, di mana kita diajarkan untuk selalu mengasihi sesama kita gitu ya. Oke, terima kasih untuk pelayan yang sudah melayani hari ini, worship leader, singer, pemain musik, collector, terus LCD yang jaga kamera di belakang. Oh, pastikan yang jaga kamera itu tolong diperhatiin ya, karena kemarin videonya yang minggu lalu itu dia gelap terus nggak kelihatan gitu. Jadinya pas di video itu di YouTube kan kita suka nonton gitu, suka lihat lagi ternyata kameranya gelap gitu. Jadi harusnya suka gitu kan, nggak difokusin gitu biar terang gitu. Jadi jangan cuma duduk aja di situ tapi diperhatikan gitu ya. Lalu juga Asher di bawah, terima kasih. Nah mungkin karena hujan gitu semalaman gitu, terus di rumah kami kebetulan dari pagi mati lampu gitu, jadi ya mungkin lebih nyaman tidurnya jadinya. Nah terima kasih untuk semua yang jemaat hari ini sudah hadir. Mari kita boleh terus sama-sama bergiat terus dalam Tuhan. Ibadah minggu depan tanggal 14 Juli kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli. 14 Juli kita dilayani untuk worship leader, dilayani oleh saudara Joy. Jadi worship leader dia perdana, tunggu perdana Joy.
Joy minggu depan memimpin kita dalam pimpin pujian kita Warsikuber minggu depan. Makan dong. Oh kebetulan kemarin dia ulang tahun. Sebenarnya belum nih, kau yang bersaksi kamu. Bersaksi dulu. Oh bersaksi dulu. Aduh. Sama bapak kau juga boleh katanya. Kasih mic ya terus. Sini aja. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya memberikan sedikit kesaksian pada tepatnya kemarin 6 Juli 2024 saya berulang tahun yang bertambah 1 umur dari 18 menjadi 19 tahun. 19. Malah saya sendiri begini nih. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada 19 tahun ini yang ke-19 tahun banyak belajar dari pengalaman kehidupan saya bahwa ternyata Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan saya. Berkat Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala tadi bukan hanya sekedar uang dan materi fisik yang kita dapatkan, tetapi hidup rukun dengan sesama kita, baik teman, keluarga, dan juga siapapun yang hidup dengan kita, itu juga merupakan berkat. Sehingga kalau kita rukun dan juga tenang dan damai, itu menjadi sebuah kesenangan dalam hidup kita gitu. Itu menjadi berkat juga buat saya. Terima kasih untuk jemaat yang telah selalu mendukung saya dan juga mendoakan saya, kiranya Tuhan membalas memberkati. Saya juga berterima kasih untuk orang tua saya, papa dan juga mama yang di rumah, kiranya terus dukung saya, terus dukung saya dalam doa agar menjadi sebuah pribadi dan terus dapat berkembang. Nggak nangis juga dong. Kiranya itu aja yang dapat saya sampaikan. Dukung saya terus dalam doa agar menjadi karakter yang lebih baik. Ini nggak butuh dulu ya. Kalau ada rekening di bawah ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Joy. Ini ketua suku ya, kepala sukunya Yud. Jadi kiranya Joy semakin diberkati Tuhan, Amin. semakin lebih-lebih lagi dipakai Tuhan, lebih lagi gitu ya. Diberikan hikmat, ditambah-tambahkan semakin dan semakin lah pokoknya semakin kesini. Ya itu jadi minggu depan nanti Joy yang akan memimpin kita dalam ibadah pujian. Lalu singer dilayani oleh saudara Dasman dan Ray. Lalu asyarnya dilayani oleh saudara Rian, Niel, dan Tete. Lalu Infokus dilayani oleh Devan, kolektornya oleh Ras. Nanti firman Tuhan dilayani oleh Bapak Guru Begea. Lalu musik masih Dedi. Lalu doa persembahan dilayani oleh Ibu Gembala. Lalu doa penyerahan oleh saya. Lalu minggu depan keterangannya testimoni Sunday. Jadi silakan silakan memberikan kesaksiannya. Lalu minggu depan ada ibadah pemuda sektor ya? Iya, sektor 8. Ya, jadi minggu depan kita ada undangan ibadah pemuda sektor 8 di GPI VIP. Tuh, jadi silakan bagi teman-teman youth bisa hadir ke sana. Lalu sehubungan dengan akan diadakannya ibadah kaum wanita di tempat ini Agustus. Jadi nanti ibu-ibu jangan pulang dulu, kita latihan pujian yang akan kita persembahkan di sana gitu ya. Lalu ibadah tengah minggu di hari Jumat jam 7:30 di tempat ini. Lalu hari Sabtu ibadah youth jam 7 malam ya. Jadi latihan juga hari Sabtu, silahkan ditentukan waktunya. Lagunya jangan lupa dikirimkan maksimal hari Jumat gitu ya, jangan jam 12 malam. Ada tambahan lagi? Udah, itu aja. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
kita telah menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita bawa sukacita itu bukan hanya di tempat ini saja, melainkan kita bawa sukacita itu keluar. Mari kita bersama-sama dengan nama Tuhan dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Yang ketiga, kita pujian bagi Tuhan. Hari ini merasa bahagia. Hari ini merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus salah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bernyanyi dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kau sahabatku, kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita pujikan Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, salah satukan kita tanpa memandang di antara bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rian. Nanti ibadah Dia di second sih. belum second sih kau ya, Nek. Sama kok. Jadi ibu-ibu maju kan, doa ibu-ibu maju semua. Ya, itu barang. Benar di tengah dulu Jo. Di tengah. Ayo kita doa bareng-bareng sini. Ya, situ aja. Situ aja di sini. Jangan jauh-jauh. Ayo. Jadi udah situ aja. Situ aja sudah. Itu tunjukkan. Ya, jadi terima kasih untuk pelayanan hari ini. Persilakan dengan baik. Dan kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua dan pelayanan kita. Nah, kebetulan Joy sedang berulang tahun. Katanya Joy hari ini mempraktek kita semua. Ada satu dosa yang kamu. Ya, jadi kita doakan Joy di umur yang masih belia, masih 15 tahun. Nah, lu nambah-nambah lu mau pengen dia cepat mati lu, parah lu. Ya. Nah, jadi kita doakan agar 1,5 tahun lagi bisa selesai kuliah.
Haleluya. Mari kita katakan semuanya. Kita akan doakan dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berbahagia, bersuka cita Tuhan Yesus, karena anak kami Joy hari ini bertambah usia 1 tahun Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini dia kena berusia menjadi 19 tahun, semua oleh kena kemurahan Tuhan. Berkati anakmu ini Tuhan, pakai dia semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin heran Tuhan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus dia menjadi berlian di matamu Tuhan Yesus. Dimanapun dia berada, dia tetap menjadi berkat. Dan bertambahnya usianya, maka bertambah juga Tuhan kedewasaannya dalam kerohaniannya, menjadi imam kepada adik-adiknya Tuhan Yesus, menjadi panutan di dalam bersahabat dengan siapapun Tuhan, dan menjadi Tuhan Yesus anak yang benar-benar menghormati kedua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan mengalir kepadanya sebagaimana Engkau memberkati Tuhan Yesus kami semuanya, demikian Engkau memberkati juga anakmu ini dengan melimpah-limpah. Berkat-Mu yang secara kuantitas maupun kualitas akan berlaku bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga terima kasih pelayan telah kami kerjakan. Biar kiranya apa yang telah kami lakukan pada hari dalam pelayanan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sementara kami akan pulang, sertai kami Tuhan, dan kami boleh pulang dan sampai ke rumah kami dengan selamat dan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari 1, 2, 3. Yesus, 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 Luar biasa.